Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Warung Pantura. Kali ini saya tidak sendiri Tribuners, saya ditemani oleh mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Cyber Syekh Nurjati. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini di sini ada Mas Dava, ini dia dari Jakarta, perantauan dari Jakarta. Ini ada Teh Yolanda dari Kuningan, dan ini Mas Fadil asli Cirebon. Di bumi. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Cyber Syekh Nurjati. Karena ini Warung Pantura Tribuners, jadi kita ngobrolnya santai aja nih Tribuners nih. Ini teman-teman sekalian, apa nih yang membawa kalian ke Tribun Cirebon nih sebenarnya apa tadi? Kalau yang membawa kita ke sini tugas, Pak. Tugas. Tuntutan ujian akhir semester. Hmm. Itu kita disuruh dari mata kuliah teknik wawancara reportase itu suruh kunjungan media, Pak. Ke kantor-kantor media yang ada di Ciayu Majakuning, dan kebetulan kita terinspirasi termotivasi kayak gitu lah, pokoknya pengen ke Tribun nih. Mendengar kalau Tribun kan menurut saya ya cukup besar gitu nama Tribun. Alhamdulillah. Soalnya pernah lewat FYP TikTok. Jadi tahunya dari TikTok ya? Ya, jadi banyak sih dari sosial media gitu, nama Tribun itu, Tribun Jabar gitu kan. Hari ini berarti semester berapa nih? Kita semester 3. Semester 3. Ambil KPI kan? Iya. Iya. Alasannya apa sih ngambil KPI? Mas dapat Mas dapat dulu nih. Kebetulan saya itu masuk KPI lebih disarankan dari guru BK untuk mengambil jurusan untuk bergabung di IAIN tadinya. Nah, saya kebetulan lihat sedikit nih spoiler atau ya bisa dibilang gambaran kalau kita mau suka nulis atau ya bisa dibilang suka menulis lah, kita itu bisa gabung ke jurusan komunikasi. Kebetulan di IAIN ini komunikasinya lebih ke agama, jadi komunikasi penyiaran Islam gitu. Jadi itu yang membawa Mas Dava jauh-jauh dari Jakarta ke Cirebon ini ya. Kalau Teh Yolanda apa nih? Kalau saya sendiri itu kan saya awalnya pengen masuk ilmu komunikasi gitu. Cuman di Kuningan itu kebetulan nggak ada kampus yang Uniku nggak ada? nggak ada jurusan ilmu komunikasi. Terus saya nyari kampus negeri terdekat dari Kuningan ya, ketemulah di sini. Dan di sini tuh emang nggak ada jurusan ilmu komunikasi, tapi lebih ke komunikasi dan penyiaran Islam. Ya udah, jadi saya ada komunikasinya, udah saya masuk ke situ gitu. Awal pengen masuk komunikasi, pengen jadi jurnalis atau jadi humas atau Ya, apa? jadi jurnalis atau reporter lah. Keidealan siapa gitu? Apa? Keidealan siapa pengen jadi jurnalis? Saya sendiri. Kirain lihat siapa gitu di TV, lihat Aiman atau lihat siapa gitu. Enggak juga. Enggak, emang pengen sendiri aja gitu. Kalau Mas Fadil? Kalau saya itu karena KPI ini nggak jauh beda sih Mas sama jurusan saya waktu SMK multimedia gitu. Oh, multimedia. Ya, jadi sejalan lah gitu antara multimedia, terus kemudian saya masuk kuliah masuknya KPI gitu. Kan di KPI juga nggak jauh-jauh dari jurnalistik, dari fotografi, videografi gitu kan. Cuman ya memang ada sedikit dakwah ya Mas. Gitu. Jadi ada muatan dakwahnya ya, karena memang di UIN kan. Tapi sejauh ini udah 3 semester, asik gak nih kuliah di KPI? Kalau menurut saya sih ya, kelasnya itu lebih asik sih dari SMA itu. Dari kebetulan SMA dan pas kuliah juga kebetulan ketemu teman-teman yang asik, yang enjoy, yang bisa menerima kita apa adanya. Kalau waktu perkuliahannya lumayan padat gak sih atau gimana? Ini waktu semester 1 sih lumayan. Soalnya itu dari hari Senin sampai Sabtu pasti ada jadwal, ada mata kuliah gitu. Tapi seiring berjalan waktu sampai semester 3 ini kuliah cuman hari Rabu, Kamis sama Jumat doang. Cuma 3 hari. Ya, itu pun kadang Jumat tuh online semua, Pak. Wah, karena udah masuk weekend nih, udah. Selasa juga sih, online. Kalau saran saya emang online dari sananya. Mata kuliah apa yang online? Maksudnya emang karena mata kuliahnya atau
gimana? Kemungkinan karena dosennya Dosennya lagi juga sibuk kuliah. juga gitu. Banyak inilah ya. Nah, Ada ya, banyak yang lain lah gitu ya. Iya, banyak ini lain. Sekarang semester 3 udah mau UAS ya berarti ya? Ya. Iya. udah mau UAS. Udah kapan sih jadwal UAS? Bulan Desember. Itu Desember, awal Desember. Oh, Tapi Desember. nggak nentu sih, per mata kuliah tuh beda-beda. Oh, sekarang beda-beda. Kalau dulu saya kuliah kan misalnya UAS tuh dari misalnya nih ya tanggal 1 sampai tanggal 7 lah gitu saya di situ. Oh, iya. Kalau sekarang nggak kayak gitu gitu. Nggak nentu sih, Pak. Enggak nanti Kalau sekarang dosennya juga sih, Pak. Pokoknya ada di yang- bulan Desember lah gitu mungkin ya. Malah ada yang sekarang udah lagi UAS juga. Ya kayak ini nih mata kuliah kita sekarang. Jadi nggak ada misalnya nanti nggak ada ujian tulis ya berarti nanti. Kalau yang kayak gini Tergantung nggak ada ya. dosen. Tergantung dosen. Jadi ada yang praktek ada yang tulis gitu. Iya. Iya. Ada yang cuma tulis aja, Iya. ada yang cuma praktek aja gitu. Ya. Enak juga berarti ya. Kalau cuma praktek aja enak. Nggak usah ngapalin berarti kan. Semester 3 mata kuliah yang paling susah menurut kalian apa nih? Paling susah. Apa ya? Ini Ada nggak juga- atau ini- gampang? Ini terbilangnya lumayan sih. Lumayan. yang Teknik reportase ini, iya, teknik soalnya, reportase dan eh, wawancara bikin ini. video juga, kadang bikin artikel, terus sekarang bikin paper gitu. Hmm. Jadinya apa ya, 2 tugas dalam 1 waktu gitu. Jadi misalnya satu waktu ada bikin wawancaranya, ada bikin videonya gitu, Iya, ada yang bikin video, wawancara, terus Artikel. iya, artikelnya tulis gitu. Tapi kan mau jadi wartawan jadi harus ini siap. Ya, cuman ada Mas yang lebih susah lagi. Kenapa? Filsafat. Wah kalau itu mah. Kita lebih berat lagi, kita masuk dari semester 1 ya ketemu filsafat tuh nggak ada yang nyantol gitu. Dulu memang saya kan di komunikasi emang dulu ada filsafat tapi nggak ini banget lah, nggak maksudnya nggak mendalam banget, memang susah sih. Takutnya nggak kuat kan. Kalau belok ya. Mending jangan dipaksain. Kalau nggak ngerti gitu. Biasanya nih kan kalian dari Jakarta ya, atau Yolanda dari Kuningan, ngekos berarti di sini. Kos, betulan saya ngekos. Di daerah kampus juga di situ Jalan Perjuangan berarti. Iya, di daerah GSP. Dia sebenarnya lagi bermain. Oke, nggak jauh gitu dari kampus. Enggak jauh, bisa sih sebenarnya jalan, paling 5 menit. Suka duka kan dulu dari kelas dari kecil nggak ngekos kan berarti lu Enggak, kebetulan dari kecil sih pulang ke rumah. Ini baru ngekos. suka dukanya ngekos di Cirebon. Banyak sih sebenarnya. Sukanya itu kita lebih ke ya udah nih, kita kalau pulang paling sendiri gitu, bisa bisa nonton, bisa main gitu. Pulang juga bisa agak lebih malam gitu kan. Gak ada yang ngelarang gitu ya? Iya, nggak ada yang ngelarang. Gak ada yang Nggak ada nelfonin, yang udah belum pulang. Iya. Kalau di Jakarta diteleponin mulu. Belum pulang. Ayo Landa ke kos juga atau di Iya, pulang pergi kos. dari Kuningan? Ngekos. Kos. Di dekat kampus juga situ. Iya, di kampus. Suka dukanya apa nih kalau Tessa? Sukanya itu kurang lebih sama kayak Dapa. Hmm. Kalau dukanya sih cuman lebih ke pusing aja mikirin mau makan sama apa Oh, gitu. biasanya kalau di rumah udah dimasakin ya tinggal Iya. gitu ya, tinggal Iya. tinggal nguap gitu ya. Kalau di sini kan harus pintar ngatur uang juga buat beli-beli makan gitu. Belum lagi buat tugas kuliah gitu ya. Iya, benar. Ngeprint segala macam. Kalau Mas Dava mah di apa? Pulang pergi gitu dari Depok. Fadil. Mas Fadil. Ya Allah, udah 10 menit ya di sini. Asik tukar aja. Ya kalau saya pulang pergi Mas. Ya cuman ada suka dukanya juga pulang pergi. Enggak ada. Walaupun nggak ditanya juga pengen kalau kesah dulu. Biasa. Dukanya mah ini ya. Kalau musim hujan kayak gini mungkin Ya ya. kalau dukanya itu musim hujan gitu Mas. Cuman kalau sukanya ya itu makan tinggal makan. Iya, sama karena- yang kalau bosan tinggal pulang gitu. Mau pergi tinggal gini gitu ya. Tinggal gini. Iya, iya. Kalau misalnya udah free nih, kosan ngapain sih biasanya? Kalau saya Ngumpul sama teman atau gimana? kalau free, maksudnya konteksnya free kuliah. Free kuliah misalnya udah, kalau pulang ke kosan nih wah udah free, Oh. udah bebas gitu, maksudnya udah nggak ada tugas gitu. Wah, kalau itu sih tergantung yang ngajak aja, Pak. Ngajak. Nah, kalau diajak gas gitu. Hmm. Ada sih teman di daerah Plumbon juga, deket-deket pabrik di sana. Makanya sering Maksudnya kenal di Kenal kampus, ada. kenal di kampus atau Oh enggak, kenalnya kebetulan dari game. Hmm. Kebetulan dari game dan kebetulan juga dia di Cirebon. Main game apa?
Mobile Legend. Mobile Legend. Ketemu online gitu Iya, udah dari mana? Dari Cirebon. Kopdar lah gitu ya. Iya, ketemu ke meet up. Kalau Teh Yolanda ngapain kalau nge-game juga sama enggak? Gue juga kalau nge-game mah emang tiap malam aja. Cuma kalau free itu kalau lagi libur saya ikut organisasi gitu, jadi suka ikut kumpulan, kadang mah kumpulan gitu. Ikut apa? UKM gitu? Bukan? Himpunan mahasiswa. Oh, himpunan mahasiswa. Iya. Kalau yang ekstrakurikulernya namanya masih UKM kan? Iya, UKM. kan? Ikut UKM nggak? Ada yang ikut UKM? Ikut. Ikut. Iya. Fadil apa? Saya pers mahasiswa, Mas. Terus mahasiswa, wah. Iya. Nyambung berarti ya? Nyambung. Teh Yolanda? Sama. Itu sama? Dapat juga Sama. Sama, Pak. Satu kampus, satu UKM, satu kelas ya lah. Iya. Nggak bosan gitu. Nah, ini lagi. Nah, ini lagi. Ini ngomongin UIN, tempat nongkrong favorit di daerah UIN apa nih? Kalau tempat nongkrong ya mungkin di daerah Persil. Daerah Persil. Ada apa tuh? Persil. Kebetulan di sana ada warung makanan kan. Warung Di nasi sering- gitu atau warung apa? Lebih ke warkop sih. Warung kopi. ya gitu. Jadi sering main ke sana, kan teman juga sering ada yang ke sana. Hmm. Gitu kan gitu. Oh, peluangnya ya nggak banyak amat. Di malam. Kata Yolanda, tempat nongkrong favorit di sana apa nih dekat kampus? Saya nggak suka nongkrong di kafe-kafe gitu Oh, sih, iya. lebih ke suka main paling ke kosan temen yang Kosan dekat teman. gitu aja. Nonton drakor bareng gitu. Iya. Gitu lah, paling nggak pernah khusus banget buat ngopi di satu tempat, apalagi yang dekat kampus gitu. Paling nongkrong, ngobrol gitu ya. Ya, Ngobrolnya biasa soal apa? Politik, ekonomi. paling kalau sama temen cewek tuh ngobrolin skincare atau makeup Oh, doang sih, gitu. ya. Biaya skincare per bulan gitu. Ada yang murah nggak gitu ya? Oh, Mas Fadil, tempat nongkrong favorit? Kos temen sih sama. Kos temen. Iya. Soalnya wifi-nya kenceng. Kirain main ini PlayStation nggak? Nggak. Masih zaman nggak sih sekarang? Masih. zaman. Masih ada di sekitar. Jarang sih saya main. Kadang juga iya main PS sama teman-teman gitu. Dan lebih seringnya nongkrong tuh di kosnya temen, Mas. Apalagi kalau ada misalkan nih pagi kuliah, terus siangnya jeda, sore kuliah lagi, Iya. ya udah itu. Mau pulang ke Depok jauh gitu ya? Iya, mau pulang nanggung gitu. Berapa lama sih? Berapa menit sih? Setengah jam ada dari rumah ke kampus? Iya, lama-lamanya 30 menitan. Oh. Tapi pernah, Mas, cepet-cepetnya tuh 15 menitan. Ngebut tuh pakai Ngebut, rem gitu. iya. Atau udah mau telat nih masih kuliah. Apalagi kalau macet sih yang bikin lama, bikin males dah. Hmm. Kalau macet bisa 30, bahkan pernah 40 menit dari rumah ke sini, ke kampus. Lewatnya lewat Sumber. Sumber. Iya. Berarti nggak lewat Clarence itu nggak, berarti lewat Weru nggak, ke Daun Nggak. gitu nggak ya? Lebih jauh menurut saya, Mas. Kan sekarang mau pilkada nih, Mas Dava orang Cirebon. Udah ada pilihan belum? Ada 4 kan orang dari kabupaten nih. Kabupaten. Calonnya. Pilihan ya. Enggak, maksudnya nggak usah nyebutin nama kalau misalnya udah ada pilihan belum. Dari 4 itu Sebenarnya kira-kira belum sih, Mas. Oh, belum. Menurut saya ya, udahlah. Nggak ada yang bisa menarik hati gitu. Nggak ada yang bisa menarik gitu, nggak ada yang menarik. Ada yang tahun kemarin udah menjabat tapi ya gitu-gitu aja. Terus- 2 berarti kan yang udah ya, menjabat. ya nanti bukan di silent aja ya. Terus ya gitulah pokoknya belum Ya. ada yang mampu menarik sejauh ini sih. Jadi bakal golput nih. Enggak sih, Enggak. mungkin nanti bisa observasi lagi jadi Observasi. mana yang menarik nih nantinya, mana yang sekiranya cocok buat kabupaten ke depannya gitu. Ya sih. Kota Yolanda di Kuningan, tanggal 27 pulang kan ke Kuningan berarti? Atau enggak, saya nggak akan nyoblos makanya diam aja di kosan. Kayaknya pulang sih. Pulang. Gitu, ya. Kan ada 3 nih di Kuningan. Ya. Kira-kira dari 3 itu udah ada yang kesini nih saya milih ini nih. Enggak. Oh, enggak. Ya. Dari 3 itu belum ada yang bisa ini juga. Belum. Nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi suka Ngerti. enggak suka pengen tahu nih pasangan ini apa sih ininya, pasangan ini apa sih ininya atau belum enggak? Nggak pernah mencari tahu juga gitu. Mencari tahu sejauh Iya. itu belum ya? Nggak pernah, iya. Kalau Mas Dava gimana? Jakarta, ini Jakarta 3 Iya, ada juga. ada orang ini nih Ya, Gubernur Jabar nih kesana tuh. Ridwan Kamil. Iya, Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sama Rano Karno. Heeh.
Udah ada belum? Jujur ya belum ada. Belum ada. Ya kurang lebih ya. Emang saya tuh nggak tertarik gitu buat memantau banget nih dari debat-debat ini. Cuman kalau misalkan harus milih ya Dipaksain? dipaksain juga masih bisa. Dan Bisa. udah pasti itu yang pasti pilih. itu. Ya. Kan kalau di Jakarta ramenya Ridwan Kamil sama ke Jakarta, ya dia pendukung Persib, di Jakarta Persija. Iya. Itu gimana tuh? Kalau menurut Dava, pendukung Persija juga bukan atau suka biasa aja gitu? Kebetulan sih ya kurang suka bola. Kurang suka bola. Tapi kalau kayak Persija Persib itu tahu. Jadi kalau Ridwan Kamil nyalon di sana nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dipilih juga nggak tahu, Apanya? bakal milih itu juga nggak tahu juga. Ya belum tahu sih. Masih memantau lah. Masih mantau. Ini kan kalian berarti di Gen Z. Tipe pemimpin yang menurut kalian kena itu kayak gimana sih, yang menurut bisa menarik perhatian kalian, bisa memilih, bisa apa menarik supaya kalian bisa memilih itu seperti apa? Udah dapat dulu. Kalau saya sih ya lebih ke nempatin janji aja sih Pak. Jadi misalkan nih dia iming-iming misalnya sebelum jadi dia udah iming-iming gini. Nah ngerinya tuh pas sudah nyalon itu jadi nggak jadi gitu. Maksudnya tidak terjalankan lah. Nah, tapi kalau ada paslon ya dia itu sebelum pemilihan itu dia udah ngelakuin hal-hal itu. Jadi ya saya tertarik sama yang seperti itu. Jadi sebelum milih pun dia sudah bergerak gitu ya. Sudah bergerak tanpa Jadi, iming-iming. Tanpa iming-iming. Kata Yolanda seperti apa nih kriteria pemimpin idaman Ya. di Kuningan? Ya sama kayak Dava. Yang kalau misalnya kampanye ngucapin janji-janji ya udah kayak ditepatin, terus lebih ke sering turun tangan ngecek rakyatnya. Ke lapangan gitu ya, turun. Iya, terus ngecek apa ya fasilitas-fasilitas umum, terus misalnya kayak jalan rusak dibantu benerin gitu lah pokoknya yang kayak gitu-gitu. Kalau ngelihat Kuningan sendiri fasilitas umumnya udah bagus nggak tuh udah? Kuningan kota sih udah, tapi kalau Kuningan pelosoknya kan masih ini, Iya. masih banyak ini ya apa sih? Apa ya berarti? masih kurang inilah gitu ya, masih banyak PR-nya lah gitu ya. Ya gitu. Kalau Mas Fadil? kriteria pemimpin apa idaman. Ya, idaman. Jangan nyebut idola, soalnya kalau nyebut Iya, idola di idaman. sini ada yang nyalon di sini. Jargonnya idola. Ini idaman. Menurut saya ya, selain tadi jujur udah disebutin dah. Tegas juga sih, Mas. Jadi saya pengen pemimpin tuh khususnya di Kabupaten Cirebon ya. Pemimpin yang tegas gitu, yang enggak korup, yang enggak apa sama nggak banyak tebar janji juga gitu. Kalau dia udah bilang A ya A gitu, nggak bakalan berubah pendiriannya gitu, dan nggak bakalan omong kosong doang gitu. Gitu sih. Jadi memang sosialisasi masih sangat kurang juga ya, berarti dari para paslon ini ya, untuk terutama untuk Gen Z seperti adik-adik ini, banyak seperti teman-teman ini ya. Soalnya mungkin kalau kita ngeliat kan di media massa juga udah lumayan banyak, terus poster-poster bertebaran. Cuman kan kalau kita cuma ngelihat poster doang kan ngapain ya gitu ya, nggak tahu mau ngapain nih orang nih. Siapa tahu dia iklan apa gitu kan, bukan mau maju pilkada. Malah kalau menurut saya yang Gen Z ya, Mas, saya lebih kenalnya ke calon wali kota ketimbang calon bupati, Mas. Soalnya ya ngelihat calon wali kota itu promosi di sosial medianya gencar banget gitu, Mas. Dan itu tuh menurut saya bisa narik minat dari generasi seperti saya gitu, Gen Z seperti saya, buat ini nih visi misi kami kayak gini, ini nih kami mau kayak gini kalau kepilih gitu, Mas. Kayak gitu sih. Ya memang kalau lihat yang di kota lah gitu, yang ya, di kota, mereka di sosial medianya aktif juga ya. Iya. Menurut saya kalau pengen nge-guide Gen Z juga ya kayak gitu, harus ke sosial medianya juga gitu. Apalagi Gen Z sekarang kan banyak hidupnya di sosial media ya. Iya betul. Memang kalau di Kuningan, Yolanda ngeliat gitu nggak sih? Ada paslon yang aktif di medsos gitu, atau enggak, jarang juga gitu mereka main medsos? Saya kurang tahu sih. Nggak follow. Saya nggak pernah iniin politik gitu. Ini karena memang minatnya lebih ke apa nih minatnya nggak kalau ke politik? Minat hobi maksudnya. Kalau saya mah lebih ke
perfilman aja gitu. Nggak pernah ituin politik gitu. Berarti kalau nanya film kata Yolanda ya, film terbaru nih. Nah. Mas Dawa ngeliat gak di medsos itu misalnya dari 3 calon ini yang di mana di Jakarta ini aktif, paling Kang RK ya yang misalnya agak Iya, Rano Karno juga ini. Iya, nggak sering sih bisa dibilang ya update lah. Update, tapi dia lebih ke kalau updateannya ya, maksudnya postingannya tuh lebih ke komedi. Maksudnya kayak lucu-lucuan aja. Yang kayak Sidul tuh. Branding Sidul lah ya, branding Sidul. Karena lagi main ondel-ondel gitu. Tanpa mengaitkan dia kalau lagi nyalon nih. Kadang gitu aja sih. Jadi berarti harapannya nih, siapapun nanti yang jadi buat Jakarta, Mas Dava sendiri harapannya pemimpin gubernur ke depannya seperti apa? Oh, kalau itu saya lebih ke ya kurang lebih sama sih kayak tadi, lebih ke yang nepatin janji, apalagi kan bisa dibilang Ridwan Kamil kan orang luar Jakarta nih. Orang luar Jakarta yang calon di Jakarta. Nah kan saya tuh waktu itu pernah main ke masjid yang dibuat sama Ridwan Kamil di Al-Jabar ya. Kebetulan masjidnya tuh masjidnya tuh bagus. Nah saya ini agak sedikit lebih ke kayaknya bakal milih ini nih gitu. Terus kurang lebih. Jadi dari situ gitu ya? Iya dari situ kayak wah ini ada gambaran nih dia bakal jadi pemimpin yang menurut saya mungkin baik, tapi belum tahu juga sih. Kalau Teh Yolanda, harapan untuk Bupati Kuningan selanjutnya? Pengen infrastruktur yang di daerah-daerah tadi kan sama berarti kan ya? Nggak hanya di kota Kuningan gitu ya? Iya, lebih merata gitu, bukan hanya di Kuningan kota, tapi di Kuningan-Kuningan yang lebih ke pelosok gitu. Kan luas juga ya? Iya, Kuningan luas. Terus sama ini sih lebih banyakin pariwisata gitu-gitu. Kan Kuningan punya Gunung Ciremai gitu kan ya, jadi lebih banyak lagi lah gitu pariwisata atau yang lain-lain. Terus kalau bisa juga pusat perbelanjaannya ditambah lagi. Ada mall gitu ya? Ada mall. Kalau Kuningan kan emang gak ada bioskop, gak ada mall, kasihan gak ada mall. Stasiun jauh lah kalau pengen ke mall jadi. Iya. Soalnya kan kalau mau apa-apa orang Kuningan harus ke Cirebon gitu. Jadi diadain lah gitu. Kayak gitu. Memang kasihannya. Saya beberapa kali ke Kuningan gitu, ini nggak ada mall. Main paling ya di situ lah, di jalan Siliwangi situlah ya. Di situ lagi. Paling kalau ngadem ke daerah mana? Cilimus ke atas itu ya. Ke Arunika ke daerah situlah. Paling ini. Kalau Mas Fadil, harapan untuk Bupati Cirebon? Harapan ya. Yang jelas sih infrastruktur, Mas. Kita lihat jalan di Cirebon, khususnya kabupaten nih, entah di Kabupaten Cirebon Timur, di Cirebon Barat, jalannya masih banyak yang bolong-bolong gitu. Jalannya bolong-bolong, jalannya nggak rata gitu. Itu perlu diperhatikan lagi sih. Entah emang dari atasnya udah bener terus di bawahnya nggak bener. Di bawahnya nggak bener. Itu makanya saya tadi minta pemimpin yang tegas tuh ya. Yang kayak gitu diperhatikan juga tuh. Terus selain infrastruktur, hiburan kami juga, Mas. Kita maksudnya gini lah. Tempat hiburan maksudnya? Bukan tempat hiburan. Lebih ke kita tuh hidup di negara yang gila sepak bola kan. Nah, saya pengen pemimpin yang terpilih nanti tuh perhatikan juga klub sepak bola lokal di Cirebon, PS Gunung Jati loh. Gini loh, PSGJ tahun ini saya dengar nggak ikut liga, itu memalukan, Mas, menurut saya. Gitu ya? Nggak ikut Liga 4 pun nggak ikut. Saya dengar nggak ikut sama sekali. Itu menurut saya harus diperhatikan doh. Apalagi Cirebon nih menurut saya orang-orangnya pada suka sepak bola lah. Kok kabupatennya nggak ada bolanya gitu. Melihat 5 tahun ke belakang ya, gairah sepak bola di Cirebon tuh udah mulai meningkat gitu. Ada kelompok-kelompok kayak Pasogatis, Kurva North Boys gitu. Nah, itu tuh bisa jadi penopang buat sektor ekonomi juga gitu, ekonomi orang-orang di sekitar stadion, entah buat pemain-pemain sepak bola biar seenggaknya masyarakat lokal Cirebon juga punya wadah gitu kan buat menyalurkan bakat dan minatnya di sepak bola gitu loh, Mas. Kalau PS Gunung Jati itu emang dari Kabupaten Cirebon atau kota dari juga? Kabupaten, Mas. Kabupaten Cirebon. Ya. Berarti harusnya mainnya di Stadion Batu Belah. Harusnya. Yang nggak jadi-jadi, yang nggak beres-beres itu ya. Ya. Makanya disebut, kata teman saya itu disebutnya candi katanya. Candi Batu Belah. Karena bangunnya lama nggak beres. Ya, harusnya di situ. Siap.
Ya itu aja mungkin teman-teman ya Ya. obrolan kita hari ini. Kalau kapan-kapan mau main kesini lagi, main aja. Kita ngobrol lagi lah ya, yang lebih seru. Ya. Itu dia Tribuners, perbincangan saya di acara Warung Pantura dengan 3 teman-teman dari KPI Universitas Cyber Syekh Gunung Jati. Nantikan acara Warung Pantura berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.